Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Wiliana dengan NIM C1C018049. Di sini saya akan menjabarkan materi tentang pengendalian keuangan mata kuliah akuntansi keperlakuan. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pentingnya manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah sebuah subjek yang sangat menarik saat kita mendekati abad 21. Radio dan televisi menyajikan cerita-cerita yang dramatis tentang pertumbuhan dan penurunan perusahaan-perusahaan, pengambil alihan perusahaan, dan berbagai jenis restrukturisasi perusahaan. Untuk dapat memahami perkembangan ini dan untuk ikut serta di dalamnya secara efektif diperlukan pengetahuan mengenai prinsip keuangan. Pentingnya prinsip keuangan ini digarisbawahi dengan adanya perkembangan dramatis yang terjadi dalam pasar keuangan. Yang selanjutnya yaitu fungsi keuangan. Walaupun rinciannya bervariasi antar organisasi, fungsi keuangan yang utama adalah dalam hal keputusan investasi, perhitungan biaya, dan dividen untuk suatu organisasi. Tujuan manajer keuangan adalah untuk merencanakan guna memperoleh dan menggunakan dana, serta memaksimalkan nilai organisasi. Ada beberapa kegiatan yang terlibat di dalamnya, yaitu pertama, dalam perencanaan dan peramalan, manajer keuangan berinteraksi dengan para eksekutif yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan perencanaan strategis umum. Yang kedua, manajer keuangan harus memusatkan perhatiannya pada keputusan investasi dan perhitungan biaya, serta segala hal yang berkaitan dengannya. Yang ketiga, manajer keuangan harus bekerja sama dengan manajer lainnya agar perusahaan dapat beroperasi efisien mungkin, karena semua keputusan bisnis memiliki dampak keuangan. Yang keempat, manajer keuangan menghubungkan perusahaan dengan pasar uang dan pasar modal yang merupakan sumber perolehan dana dan tempat surat berharga perusahaan diperdagangkan. Nah, fungsi keuangan dalam organisasi biasanya dipisahkan menjadi dua jabatan. Yang pertama, bendahara dan administrasi pembukuan atau akuntansi controller. Nah, di sini dua jabatan ini mempunyai fungsi yang berbeda. Yang pertama, untuk bendahara bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengamanan dana. Tanggung jawab seorang bendahara biasanya terletak pada pengadaan dan pengelolaan uang tunai. Sedangkan fungsi controller yaitu mencatat atau recording dan membuat laporan mengenai informasi keuangan perusahaan. Materi selanjutnya yaitu definisi pengendalian keuangan. Di sini ada dua pembahasan. Yang pertama, umpan balik mekanikal versus respon perilaku. Aplikasi mekanikal dari pengendalian lebih menekankan pada sifat mekanikal dibandingkan dengan sifat perilaku. Misalnya, suatu sistem absensi yang berfungsi sebagai pengamanan untuk mencegah keterlambatan merupakan contoh dari pemanfaatan mekanikal yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Karena menekankan pada aspek-aspek perilaku manusia, subsistem dari pengendalian keuangan juga didasarkan pada asumsi-asumsi keperlakuan manusia. Yang kedua, yaitu perluasan konsep-konsep tradisional. Ketika sistem pengendalian dirancang secara tepat untuk menghasilkan informasi akuntansi yang akurat dan andal, maka secara tradisional fokus sistem pengendalian terletak pada 7 faktor berikut ini. Yang pertama, memperkerjakan karyawan yang akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan kompeten dan penuh integritas. Yang kedua, menghindari fungsi-fungsi yang tidak harmonis dengan cara memisahkan tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, mengidentifikasi wewenang yang terkait dengan suatu posisi. Yang keempat, menekankan metode yang sistematis. Yang kelima, memastikan bahwa dokumentasi memadai. Yang keenam, menjaga aktiva dan mendesain prosedur yang membatasi akses terhadap aktiva tersebut. Yang ketujuh, mendesain pengecekan independen untuk meningkatkan akurasi. Materi yang selanjutnya yaitu pengendalian terpadu, yang dimana ada 3 di sini. Yang pertama, perencanaan. Proses perencanaan dalam organisasi juga ditandai dengan istilah perilaku penetapan tujuan. Aspek-aspek terpenting dari proses penetapan tujuan adalah mengenai dasar dari organisasi dan komunikasi. Yang kedua yaitu umpan balik. Umpan balik dalam organisasi berasal dari sumber formal dan informal yang disusun dari komunikasi
Komunikasi tersebut secara rutin dihasilkan dari statistik yang ditabulasi sebagai dasar untuk evaluasi dan penyusunan. Yang ketiga yaitu interaksi pengendalian. Perencanaan, operasi, dan aktivitas umpan balik telah diidentifikasi sebagai 3 aspek dari proses administratif yang sangat didukung oleh rancangan pengendalian terpadu. Yang selanjutnya itu faktor-faktor kontekstual. Yang pertama ada 4. Yang pertama ukuran. Ukuran dipandang sebagai peluang jika berfungsi sebagai pemberi manfaat ekonomi dan bukan sebagai strategi pengendalian. Yang kedua, stabilitas lingkungan. Stabilitas dalam lingkungan eksogen dapat dinilai dari kekuatan gerakan yang secara eksternal menghasilkan produk-produk yang memerlukan suatu tanggapan. Suatu lingkungan eksogen yang stabil diasumsikan dalam hal banyak pembahasan sistem biaya standar dan analisis hubungan atas varian biaya. Yang ketiga, motif keuntungan. Keberadaan motif keuntungan tentunya bukanlah suatu penghalang untuk menggunakan ukuran-ukuran penilaian akuntansi terhadap produktivitas. Yang keempat, faktor-faktor proses. Telah diketahui bahwa tujuan proses terhadap pengendalian akuntansi dapat menjadi suatu penentu yang penting dalam desain pengendalian. Materi selanjutnya yaitu pertimbangan-pertimbangan rancangan. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama, antisipasi terhadap konsekuensi logis. Kondisi ini merupakan hal yang penting bagi seorang manajer keuangan yang terbiasa membuat pertimbangan berdasarkan apakah suatu hasil itu baik atau buruk. Yang kedua, relevansi dengan teori agensi. Teori agensi menyangkut persoalan biaya, di mana suatu pendelegasian dengan asumsi keputusan-keputusan tertentu bersifat tidak nyata atau dipengaruhi secara bersama-sama agar menjadi tidak nyata. Yang ketiga, pengelolaan perubahan. Pengelolaan perubahan adalah suatu yang penting dalam menentukan rancangan-rancangan pengendalian. Yang terakhir yaitu tentang pengendalian dalam era pemberdayaan. Di sini ada 5 yang akan saya bahas. Yang pertama, sistem pengendalian diagnostik untuk memotir tujuan dan profitabilitas serta memastikan kemajuan ke arah target seperti pertumbuhan laba dan pangsa pasar. Secara berkala, para manajer menilai output dan membandingkan dengan standar kinerja pada saat itu. Yang kedua, tentang sistem kepercayaan untuk menegaskan nilai-nilai dan arah yang diinginkan oleh para manajer untuk diterapkan oleh karyawannya. Pada umumnya, sistem kepercayaan bersifat singkat, syarat nilai, dan inspiration. Sistem kepercayaan dapat meningkatkan pengendalian diagnostik guna memberikan pengendalian yang lebih besar kepada para manajer dewasa ini. Yang selanjutnya, sistem batasan. Sistem ini didasarkan pada prinsip manajemen sederhana tetapi mendasar yang dapat disebut kekuatan pemikiran negatif. Yang keempat, sistem pengendalian interaktif. Sistem pengendalian interaktif merupakan sistem informasi formal yang digunakan oleh para manajer untuk melibatkan diri secara terus-menerus dan personal dalam keputusan bawahan. Sistem pengendalian interaktif ini dirancang untuk mengumpulkan informasi yang mungkin dapat menentang visi misi masa depan, yaitu sistem yang dapat didefinisikan sebagai tombol merah atau hot button bagi para manajer senior. Yang terakhir yaitu penyimbangan pemberdayaan dan pengendalian. Manajer yang efektif akan memberdayakan organisasinya karena mereka percaya bahwa potensi dasar manusia untuk melakukan inovasi dan menambah nilai serta memiliki cukup pengendalian atas operasinya. Terima kasih. Demikianlah penjabaran materi tentang pengendalian keuangan dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.